Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menceritakan beberapa orang dahulu, para ulama salaf, diceritakan di sebuah daerah yang bernama Washid. Ada seorang saudagar yang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpedoman pada ketentuan syariat Allah. Waktu itu saudagar itu tengah menyiapkan barang dagangannya berupa gandum dalam sebuah kapal. Gandum satu kapal itu akan dikirimkan ke kota Basrah. Ia lalu mengirim surat kepada wakilnya yang diserai tugas pengiriman ini. Kata beliau dalam suratnya, "Juallah bahan makanan ini pada hari di mana barang tersebut sampai di tujuan, dan jangan ditunda hingga hari besok-besoknya." Demikian isi surat tersebut. Tetapi bersamaan waktu tibanya kapal yang mengangkut gandum tersebut, kebetulan harga gandum di Basrah sedang turun. Beberapa pedagang lain menyarankan kepada si wakil saudagar supaya barang dagangannya ditahan terlebih dahulu sampai beberapa hari ke depan, supaya mendapat untung besar. Apabila Anda menahan sampai Jumat, maka akan mendapat keuntungan dari penjualan makanan ini beberapa kali lipat. Begitu bujuk para pedagang yang lain. Si wakil saudagar pun akhirnya menerima saran tersebut dan menunda penjualan bahan makanannya yang sebenarnya telah tiba. Dan ternyata memang benar, dari hasil penjualannya ia meraup laba yang lebih besar. Peristiwa keuntungan yang berlipat ganda tersebut oleh si wakil saudagar dilaporkan kepada saudagar pemilik gandum yang diwakilinya. Akan tetapi rupanya sang saudagar tidak bergembira dengan berita itu. Kemudian dia mengirim balasan surat kepada wakilnya. "Sesungguhnya saya sudah merasa cukup dengan laba yang sedikit, tetapi agamaku terjaga. Kamu telah berbuat menyimpang dengan menunda penjualan. Saya tidak senang dengan untung yang berlipat ganda, namun meninggalkan pranata agama. Oleh karena itu, begitu surat ini sampai kepadamu, maka ambillah semua harta keuntungan itu dan sedekahkan harta itu kepada orang-orang fakir di kota Basrah. Mudah-mudahan hal ini dapat menyelamatkan saya dari dosa menimbun barang kebutuhan pokok." Tulis si pemilik dagangan atau sang saudagar. Sahabat Al-Falah, di dalam agama kita ada istilah ihtikar, membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan untuk menimbunnya, menguasai pasar, dan dijual lagi dengan harga yang tinggi sekendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Dari pengertian tersebut disimpulkan ihtikar atau menimbun barang berarti membeli barang melebihi kebutuhan. Tujuannya untuk menguasai pasar dan ingin dijual lagi dengan harga yang tinggi semaunya saat khalayak ramai sedang membutuhkan. Hal ini, menimbun barang ini, termasuk menzalimi orang banyak. Kata baginda Nabi dari Sayyidina Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu, "La yahtakiru illa khatib." Tidak boleh menimbun barang. Jika tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Sayyidina Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala fi shay'in min asy'aril muslimin liyuhliyahu alaihim fa inna haqqan 'alallahi tabaraka wa ta'ala ayyuqaidahu bi'uzmin minan nari yaumal qiyamah." Siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkannya ke dalam tempat yang besar di neraka jahanam nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, hikmah terlarangnya menimbun barang karena dapat menimbulkan madarat bagi khalayak ramai, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka kaum muslimin, sahabat Al-Falah, berhati-hatilah dengan perkara tersebut supaya kita tidak digolongkan
orang-orang yang berbuat dosa dan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.